Selamat sore guys. Hari ini kita ketemu lagi ya dengan saya Dr. Made. Hari ini kita membicarakan seluk-beluk tentang penyakit diabetes. Kenapa kita ambil topik hari ini tentang diabetes? Karena dokter melihat walaupun banyak sekali arahan-arahan dari tenaga kesehatan tentang diabetes, tetap saja komplikasi-komplikasi diabetes itu tetap saja terjadi. Lebih banyak orang yang mengalami serangan jantung, mengalami stroke, mengalami cuci darah karena menjalani pengobatan diabetesnya kurang maksimal. Mungkin pengertian diabetes sejak dari awal itu sudah mengalami kesalahan ya. Jadi diabetes itu yang selama ini dikenal dengan penyakit disebabkan karena makan gula, yang menyebabkan gula darah kita naik, lalu timbul komplikasi, tidak 100% juga benar. Jadi diabetes itu sebenarnya penyakit yang ditandai dengan kenaikan gula darah. Kenapa gula darahnya bisa naik? Sebenarnya karena gula darah yang merupakan sumber energi itu tidak sampai ke organ-organ yang membutuhkan sebagai sumber kalori. Organ apa saja itu? Semua organ tubuh kita. Baik yang organ yang sangat penting ya, seperti misalnya jantung, otak, ginjal, paru-paru, maupun organ-organ yang seperti kulit, ya, kemudian pembuluh darah, organ mata, itu semua juga membutuhkan yang namanya gula darah sebagai sumber kalori. Intinya kelemahannya di mana? Ketidakadaan insulin sebagai pengantar. Jadi gula darah itu tidak bisa sampai ke jantung, tidak bisa sampai ke otak kalau tidak ada yang membawa. Dalam hal ini adalah insulin. Nah, komplikasi apa sih yang terjadi kalau seorang menderita diabetes sekian lama tidak teratur atau ibaratnya gula darahnya naik terus itu? Maka akan timbul komplikasi, baik komplikasi yang sifatnya mendadak ya, maupun komplikasi yang jangka panjang adalah 2-3 tahun lah. Nah, misalnya teman-teman melihat ada seorang penderita diabetes yang mengalami mata kabur sampai buta, kemudian bisa menjalani cuci darah, mengalami stroke, itu adalah resiko daripada komplikasi diabetes jangka panjang jika gula darahnya tidak terkontrol untuk sekian tahun. Tapi ada juga komplikasi akut. Jika misalnya seorang penderita diabetes biasanya tidak menyadari dirinya diabetes atau menyadari tapi pengobatannya tidak maksimal, tiba-tiba mengalami infeksi yang cukup berat. Di sini kebutuhan akan kalori tinggi sekali, tapi pada penderita diabetes tidak terpenuhi. Makanya kadang-kadang bisa mengalami yang namanya serangan jantung, pasiennya tidak sadar, mengalami demam yang tinggi. Nah, semuanya ini komplikasi kan semuanya terjadi karena ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan itu maksudnya gini, ada pasien yang diabetes berpikir karena gula darahnya naik hanya semata-mata karena dia makan yang manis-manis. Tanpa maksudnya berpikir bahwa sebenarnya gula darah tinggi bukan cuma karena makan yang manis, tapi karena kebutuhan akan kalorinya tinggi. Pasiennya tidak memakan obat-obat yang bisa menurunkan kadar gula darah dengan asumsi katanya kalau dia makan obat kimia atau insulin itu nanti takut ginjalnya rusak. Inilah pengertian yang sering salah ya, sering terjadi di masyarakat kita. Ada budaya yang mengatakan bahwa gula darah atau gula basah dan gula kering. Apakah ini benar atau tidak? Sebenarnya masyarakat mengatakan gula basah jika di kehidupannya sehari-hari itu didapatkan luka yang tidak sembuh-sembuh, lukanya berbau. Nah, itu dikatakan dengan penyakit gula basah. Tapi jika didapat penyakit gula tapi jika terjadi luka,
cepat membaik atau cepat kering dianggap sebagai gula kering. Sebenarnya masyarakat kan sering mengartikan itu sebagai jenis ya. Oh, saya jenis lukanya, jenis penyakit gulanya adalah gula basah, saya penyakit gulanya gula kering. Padahal tidak. Kita sebut dengan yang disebut dengan gula basah itu adalah penyakit penderita diabetes yang umumnya tidak teratur dalam mengendalikan gula darah sehingga terjadi kerusakan pada pembuluh darah kaki, ya, sehingga sarafnya mengalami kerusakan, sehingga jika terjadi luka, maka lukanya itu cepat sekali membesar karena aliran darah ke kaki itu sudah demikian buruknya. Tapi berbeda pada orang diabetes yang pengendalian gula darahnya bagus, atau orang ini baru saja menderita diabetes sehingga pembuluh darah ke kakinya masih baik, sehingga luka yang terjadi dengan demikian cepat sekali membaik. Ada lagi komplikasi yang sering terjadi dan menjadi keluhan luar biasa pada pasien adalah nyeri pada kaki sampai nyeri yang luar biasa, nyeri yang tidak tertahankan walaupun pasiennya sudah meminum obat penghilang nyeri, tapi nyerinya mengganggu aktivitas sehari-hari. Boleh dikatakan bisa membuat pasiennya tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja. Ini nyeri yang demikian, ini nyeri apa? Nah, pada diabetes yang sekian lama tidak terkontrol, itu ada dua yang terjadi. Pertama adalah terjadinya arteriosklerosis pada pembuluh darah kaki. Nah, pembuluh darah kaki ini mengalami kerusakan, maka aliran darah ke saraf pun, terutama saraf kaki, itu akan mengalami gangguan. Neuropati ini keluhannya biasanya diawali dengan kesemutan, kemudian bisa meningkat menjadi nyeri yang masih ringan, kemudian nyeri yang bertambah berat, ya, nyeri yang bertambah tidak tertahankan. Tapi nanti akan masuk ke fase yang disebut dengan mati rasa. Pasiennya tidak tahu kalau dia sedang memakai sendal, atau dia tidak tahu kalau ada luka di kaki, kena pecahan kaca, kena paku, dia tidak terasa sakit. Nah, pada tahap ini pasiennya sedang mengalami fase mati rasa. Saraf sensorik pada kulitnya itu sudah mengalami kematian. Biasanya ini bersifat irreversible, tidak bisa kembali. Tapi pasiennya masih bisa aktivitas karena saraf motoriknya masih baik. Usaha kita adalah bagaimana pasiennya itu tidak menderita kelumpuhan karena saraf motoriknya yang rusak. Jadi sebaiknya pengobatan gula itu jangan tunggu pada saat sarafnya terasa nyeri sekali, pada tahap mati rasa, ataupun pada saat pasiennya tidak bisa aktivitas alias mengalami kelumpuhan. Soal makanan pada diabetes bagaimana, dokter? Nah, diabetes itu intinya kerusakannya terjadi bukan karena gula darah yang tinggi, tetapi disebabkan karena gula darah dari pembuluh darah tidak mencapai organ-organ yang membutuhkan. Nah, kalau soal makan, intinya harus ditujukan pada berat badan. Jadi, tujuan diet pada diabetes agar badan pasien itu mencapai berat badan ideal. Kita bukan bicara jenis ya. Jadi pasiennya apakah harus pakai beras merah, ataukah harus makan sayur, ataukah melarang makan daging atau sebagainya. Bukan itu yang dibicarakan, tetapi adalah jumlah kalori yang masuk per hari itu berapa. Dengan tujuan supaya berat badan ideal atau indeks massa tubuh penderita diabetes itu bisa mencapai antara 19 sampai 21. Dan bukan berarti gini, pasien diabetes boleh kok makan nasi putih, boleh kok makan daging, boleh kok minum susu, ya. Intinya jika berat badannya berlebih, maka porsi makannya harus dikurangi, dalam arti kalorinya dikurangi. Tapi kalau seorang penderita diabetes yang sudah sangat kurus, itu harusnya porsi makannya ditambah agar bisa mencapai kenaikan berat badan menuju berat badan yang
ideal. Diabetes juga identik dengan penyakit tuberkulosis karena orang diabetes paling gampang kena tuberkulosis. Pada diabetes itu terjadi kelemahan organ termasuk paru-paru. Ketika seorang penderita diabetes itu ketemu dengan pasien TBC, mudah sekali paru-parunya terkena infeksi tuberkulosis. Begitu juga dengan pasien diabetes yang terkena virus COVID, itu gampang sekali untuk terjadi pemburukan. Boleh enggak seorang penderita diabetes menjalani vaksinasi COVID? Tentu boleh. Ya, seorang penderita diabetes harus menjalani vaksinasi COVID karena mereka termasuk risiko tinggi jika terkena virus corona. Tentu ada persyaratannya, yaitu tidak sedang mengalami sesak napas hebat karena tuberkulosis. Kedua, tidak mengalami serangan jantung yang membuat seorang penderita diabetes yang harusnya divaksin ditunda untuk sementara. Penyakit akutnya diperbaiki dulu. Ketika penyakit akutnya sudah tenang, harusnya menjalani vaksinasi. Diabetes boleh olahraga? Oh, boleh sekali. Tetapi sebaiknya seorang penderita diabetes itu memilih olahraga-olahraga yang tidak membutuhkan kalori yang demikian banyak. Dan seorang penderita diabetes harus memastikan dia sudah menimbul komplikasi kardiovaskuler, penyakit jantung atau tidak. Tentu ketika dia memiliki komplikasi penyakit jantung, sebaiknya memilih cabang-cabang olahraga yang sifatnya ringan, ya. Misalnya lari, jogging hanya 10-15 menit kalau dia memiliki penyakit kardiovaskuler. Jika tidak memiliki penyakit kardiovaskuler, sebaiknya gula darahnya terkontrol. Sebaiknya juga cek HbA1c-nya di bawah 7. Gunanya apa? Ketika HbA1c di bawah 7 berarti kebutuhan dasar minimal itu sudah terpenuhi, sehingga ketika dia memiliki aktivitas itu tidak terjadi gangguan yang seperti misalnya serangan jantung mendadak pada saat olahraga atau kematian yang sering terjadi pada saat olahraga. Dan demikian rekan-rekan topik kita ya tentang diabetes dan permasalahannya. Jadi untuk teman-teman yang belum menderita diabetes, cegah diabetes dengan cara apa? Menuju berat badan ideal, berolahraga, kurangi asupan-asupan kalori yang berlebihan, jangan terlalu banyak pekerjaan yang di belakang meja, lebih banyak untuk bergerak. Bagi teman-teman yang baru saja diderita diabetes, sejak awal harus menjalani pengobatan, jangan ditunggu timbul komplikasi ya, komplikasi yang mungkin tidak bisa membaik. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar